Perkenalkan, nama saya Egi Chandra Rasniman. Saya Fadila Fauzia Suryani. Saya Ririn Kartika. Saya Mulyani. Saya Muhammad Ilham. Saya Hafizur Rahman Lasaimah. Saya Muhammad Ibnu Rahim Abdullah. Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Kami di sini akan menyampaikan atau memberikan materi mengenai enzim dan sampah. Oke, selamat datang. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Egi Chandra Rasdiman dari kelas 12 MIPA 1. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan beberapa hal, di antaranya dari enzim, sampah, dan hubungannya. Dan kami juga berterima kasih kepada Ibu Haja Fatimah Sang Abu Masih SPD MPD yang telah mendampingi kami dalam membuat video kami ini. Jadi, langsung saja. Teman-teman saya akan menjelaskan materi-materi itu semua. Nama saya Fadila Fauzia Suryani. Di sini saya akan menjelaskan pengertian enzim dan juga struktur-struktur enzim. Enzim adalah biomolekul yang berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia. Pada awalnya, enzim dikenal sebagai protein oleh Sumner 1926 yang telah berhasil mengisolasi urease dari tumbuhan kara pedang. Urease adalah enzim yang dapat menguraikan urea menjadi CO2 dan NH3. Selanjutnya yaitu struktur enzim. Komponen enzim yang merupakan protein disebut apoenzim atau enzim yang inaktif, sedangkan komponen enzim yang bukan protein atau non-protein dinamakan kofaktor. Gabungan antara apoenzim atau protein enzim dan kofaktor non-protein dinamakan holoenzim. Kofaktor enzim dibedakan menjadi kofaktor organik dan kofaktor anorganik. Berdasarkan kekuatan ikatannya terhadap enzim, kofaktor organik dibedakan menjadi koenzim dan gugus prostetik. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Fadila Fauzia Suryani. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat enzim. Sifat-sifat enzim ada 4. Yang pertama, enzim aktif dalam jumlah yang sangat sedikit. Dalam reaksi biokimia, hanya sejumlah kecil enzim yang dibutuhkan untuk mengubah sejumlah besar substrat menjadi produk hasil. Yang kedua, enzim tidak terpengaruh oleh reaksi yang dikatalisnya pada kondisi stabil. Karena sifat protein dan enzim, aktivitasnya dipengaruhi antara lain oleh pH dan suhu. Yang ketiga, walaupun enzim mempercepat penyelesaian suatu reaksi, enzim tidak mempengaruhi kesetimbangan reaksi tersebut. Tanpa enzim, reaksi dapat balik yang biasa terdapat dalam sistem hidup yang berlangsung ke arah kesetimbangan pada laju yang sangat lambat. Suatu enzim akan menghasilkan kesetimbangan reaksi itu pada kecepatan yang lebih tinggi. 4. Kerja katalis enzim spesifik. Enzim menunjukkan kekhasan untuk reaksi yang dikatalisnya. Suatu enzim yang mengkatalis suatu reaksi tidak akan mengkatalis reaksi yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan klasifikasi enzim. Yang pertama, hidrolase. Hidrolase merupakan enzim-enzim yang menguraikan suatu zat dengan pertolongan air. Hidrolase dibagi atas kelompok kecil berdasarkan substratnya, yaitu 1. Karbohidrase, yaitu enzim-enzim yang menguraikan golongan karbohidrat. Yang kedua, esterase, yaitu enzim-enzim yang memecahkan golongan ester. Yang ketiga, proteinase, yaitu enzim-enzim yang menguraikan golongan protein. 2. Oksidase dan reduktase, yaitu enzim yang menolong dalam proses oksidasi dan reduksi. Yang ketiga, desmolase, yaitu enzim-enzim yang memutuskan ikatan-ikatan CG, GN, dan beberapa ikatan. Perkenalkan, saya Ririn Kartika. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai cara kerja enzim. Enzim bekerja dengan cara menempel pada permukaan molekul zat-zat yang bereaksi dan dengan demikian mempercepat proses reaksi. Percepatan terjadi karena enzim menurunkan energi pengaktifan yang dengan sendirinya akan mempermudah terjadinya reaksi. Aktivitas enzim akan meningkat seiring dengan meningkatnya suhu hingga mencapai suhu optimum. Selanjutnya pH. Sedikit perubahan pada pH medium biasanya sangat mempengaruhi laju reaksi yang dikatalisis. Selanjutnya jumlah enzim. Makin banyak jumlah enzim, makin cepat laju reaksi yang dikatalisis hingga mencapai kecepatan maksimum. Selanjutnya, konsentrasi substrat.
Makin tinggi konsentrasi substrat, makin cepat laju reaksi yang terjadi hingga mencapai kecepatan maksimum. Dan yang terakhir yaitu inhibitor. Inhibitor adalah senyawa kimia yang menghambat kerja enzim. Inhibitor menghambat kerja enzim dengan cara menempati sisi aktif enzim. Saya Hafizur Rahman Lasaima akan menjelaskan materi tentang sampah. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak terpakai lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Sebagaimana diketahui berdasarkan sifatnya, sampah digolongkan menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik yaitu sampah yang dapat membusuk dan terurai, seperti sisa makanan, daun kering, dan sayuran. Sedangkan sampah anorganik yaitu sampah yang sulit membusuk dan tidak dapat terurai, seperti botol plastik, kertas bekas, dan kaleng bekas. Baik, saya Yok Mulyani. Saya akan menjelaskan mengenai pengolahan sampah. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya mengenai pengertian sampah, bahwa sampah terbagi menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengolahan sampah organik. Dalam pengolahan sampah organik, kami memanfaatkan kulit buah dan sayuran yang sudah tidak digunakan untuk kami jadikan sebagai pupuk tanaman. Langkah yang kami ambil dalam pembuatan pupuk tanaman adalah sediakan wadah plastik yang sudah terisi air dan gula secukupnya, dan juga kulit buah dan sayuran yang sudah tidak digunakan. Setelah itu, kita masuk di langkah pembuatannya. Masukkan air dan gula ke dalam wadah plastik. Setelah itu, masukkan kulit buah dan sayurannya ke dalam wadah tersebut. Sisakan ruang untuk proses fermentasi. Oleh karena itu, jangan isi wadah hingga penuh. Aduk perlahan isi wadah plastik yang sudah terisi dengan larutan air dan gula. Tidak perlu dikocok. Buka tutup wadah setiap hari selama 1 bulan pertama. Setelah diaduk dalam 1 bulan pertama, gas akan dihasilkan dari proses fermentasi. Simpan wadah di tempat dingin, kering, dan memiliki ventilasi yang baik. Hindari sinar matahari langsung dan jangan disimpan di kulkas. Setelah 3-6 bulan akan selesai dan siap untuk digunakan. Semprotkan pada tanah atau langsung pada tanaman. Yang kedua, pengolahan sampah anorganik. Kami mengambil gelas aqua bekas dan botol aqua besar yang sudah tidak terpakai lagi. Kedua bahan tersebut kita jadikan sebagai bahan kerajinan tangan. Salah satu kerajinan tangan yang kami buat adalah bunga gantung. Di sini kami menyiapkan gelas aqua bekas, botol aqua bekas yang berukuran besar, pot bunga, serta pisau dan gunting. Berikut proses cara pembuatan bunga gantung. Berikut cara pemasangan bunga gantung. Kalian bisa memberikan warna sesuai keinginan kalian. Berikut hasil karya kerajinan kami. Kalian bisa mempraktekannya di rumah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Rahim Abdullah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan enzim dengan sampah. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya Fadila, bahwa pengertian enzim itu sendiri adalah suatu molekul yang bekerja untuk mempercepat atau memperlambat reaksi kimia. Seperti yang terdapat pada sampah organik yang mengandung berbagai macam zat seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Dan secara alami, zat-zat tersebut mudah terdekomposisi oleh pengaruh fisik kimia. Enzim yang terkandung oleh sampah itu sendiri dan enzim yang dikeluarkan oleh organisme yang hidup di dalam sampah untuk merombak karbohidrat, protein, dan lemak menjadi asam lemak, asam amino, asam pirufat, serta asam laktat.
Asam-asam yang dihasilkan selama proses metabolisme tersebut menyebabkan pH menurun dan menjadi asam. Dan enzim yang berada dalam tanah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk menentukan kualitas tanah. Enzim memiliki beberapa fungsi penting, yaitu terlibat dalam siklus nutrisi, mempengaruhi kesuburan secara efisien, merangsang aktivitas, degradasi organik, dan bertindak sebagai indikator dalam perubahan tanah. Teman-teman, itulah tadi video dari kami mengenai enzim dan sampah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi